Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pas Ngopi, Pengadilan Agama Sarawlangun Ngobrol Podcast Informatif. Kali ini di Zona Integritas. Dan kali ini ditemani oleh saya, Tami, selaku host. Dan narasumber kita yaitu Ketua Pengadilan Agama Sarawlangun, Bapak Arif Irhami. Dan tentunya kanti-kanti Pas Ngopi udah pada kenal dengan beliau. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zona integritas yang lagi happening di Pengadilan Agama Sarawlangun. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2021 kita mendapat predikat WBK, yaitu wilayah bebas dari korupsi. Dan tentunya Bapak selaku Ketua Pengadilan bisa mengapresiasikan atau mengutarakan bagaimana perasaan Bapak Pengadilan Agama Sarawlangun mendapat predikat tersebut, Pak. Iya. Oke. Baik, Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti Pas Ngopi yang berbahagia. Pertama-tama, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim Pas Ngopi dan Agama Sarawlangun Ngobrol Podcast Informatif. Dan ini merupakan salah satu inovasi kita menuju WBK pada tahun 2021. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan insya Allah sampai dengan yang akan datang kita akan tetap terus eksis untuk memberikan informasi melalui media podcast ini. Selanjutnya mengenai raihan WBK kita Mbak Tami pada tahun 2021, pertama-tama saya selaku pimpinan tentu sangat bangga mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena apa yang sudah kita perjuangkan bersama-sama seluruh pegawai Pengadilan Agama Sarawlangun, bukan hanya pimpinan, kita semuanya berusaha bersama-sama. Alhamdulillah kita meraih predikat WBK ini, wilayah bebas dari korupsi. Tentu kita harus berbangga hati karena predikat ini kita raih dengan bersusah payah, berkompetisi dengan ribuan satker, ada sekian ribu satker yang mengikuti kompetisi ini, termasuk juga Mahkamah Agung dengan satker-satker di bawahnya. Dan alhamdulillah kita akhirnya bisa meraih predikat WBK ini. Dan jujur saja ini merupakan prestasi yang tertunda sebenarnya untuk Pengadilan Agama Sarawlangun karena pada tahun lalu kita juga sudah sampai pada tahapan deks evaluasi tahap akhir, tapi kita belum meraih predikat itu. Dan pada saat ini kita alhamdulillah bisa meraih predikat WBK. Dan secara pribadi juga ini saya merupakan WBK yang kedua, Mbak Tami. Pada tahun lalu, tahun sebelumnya juga saya sudah mendapatkan WBK dari Pengadilan Agama Sarawlangun, dan ini prestasi pribadi juga. Tahun ini juga mendapatkan WBK bersama Bapak Ibu teman-teman semua di Pengadilan Agama Sarawlangun untuk WBK tahun 2021. Alhamdulillah. Berarti Bapak jauh-jauh memberi pengaruh positif kepada Pengadilan Agama Sarawlangun khususnya, Pak, ya. Sama-sama kita bekerja. Kita beri aplaus dulu lah untuk Pengadilan Agama Sarawlangun. Nah, tahapan untuk mencapai WBK tersendiri itu ada kiat-kiat tersendiri nggak dari Bapak? Boleh dijabarkan, mana tahu kanti-kanti Pas Ngopi yang ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat sehingga kita dapat gelar tersebut, Pak. Iya. Baik, Mbak Tami. Jadi mengenai kiat-kiat saya pikir semua orang sudah mempunyai strategi tersendiri ya, bagaimana bisa meraih program ini. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus kita tanamkan menurut saya, bagaimana kita bisa meraih predikat WBK khususnya dalam wilayah bebas dari korupsi. Karena sesudah dari WBK ini kita akan masuk lagi ada namanya WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, yang semuanya menjadi kesatuan dalam program pembangunan zona integritas Kemenpan RB Republik Indonesia. Yang pertama menurut saya, Mbak Tami, itu will, itu adanya keinginan dari kita. Apakah kita punya niatan bersama-sama secara pribadi maupun secara organisasi kelompok untuk meraih atau menjalankan program ini secara sungguh-sungguh. Kalau di agama kita bicara tentang niat ya. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau semua pekerjaan itu harus didahului dengan niat. Kalau niat kita tidak ada, will kita tidak ada, maka kemungkinan juga proses pembangunannya itu tidak akan tercapai. Nah, itu yang pertama menurut saya. Yang kedua adalah karena ini pembangunan zona integritas ini melibatkan seluruh pegawai dan bukan hanya pimpinan selaku leadernya, selaku orang yang melakukan proses manajemen secara menyeluruh, maka kita harus mempunyai komitmen bersama. Komitmen bersama itu kita tuangkan dalam bentuk pembentukan tim kerja.
Jadi di dalam pembangunan zona integritas ini kan ada 6 area Mbak Tami. Nah, ada 6 area perubahan. Contohnya itu yang pertama adalah area manajemen perubahan, kemudian area penata tata laksana, area penata sistem sumber daya manusia, kemudian akuntabilitas kinerja, dan seterusnya. Ada 6 area itu harus kita bentuk dalam sebuah tim kerja, dan ada koordinator-koordinator area, sehingga semua dapat bekerja, melakukan monitoring, menyelesaikan seluruh eviden-eviden yang berkaitan dengan eviden dokumen, dan juga eviden-eviden lainnya yang sifatnya non dokumen. Itu. Selanjutnya yang ketiga menurut saya adalah melakukan analisis. Analisis apa? Yaitu analisis apa yang ada pada diri kita, ya. Jadi analisis yang biasa kita pakai itu ada namanya analisis SWOT, ya. Yaitu analisis tentang strength ya, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan kita, kemudian opportunity, dan kemudian ancaman. Jadi kita melihat organisasi kita ini, kita menilai diri kita sendiri, Pengadilan Agama Sarlangun. Kira-kira di Pengadilan Agama Sarlangun itu apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita? Dari itu semua kita melihat apa kira-kira peluang yang dapat kita capai. Nah, saya lihat di Pengadilan Agama Sarlangun ini, alhamdulillah Mbak Tami, begitu saya masuk, ketika saya dilantik sekitar 5 Februari 2021, saya masuk ke kantor, saya ternyata memiliki teman-teman, Bapak Ibu yang sebagian juga masih muda, itu tidak ada senior, bisa terjadi sinergitas antara tua dan muda. Dan saya tengok juga, saya lihat juga seluruh pegawainya itu memiliki komitmen yang kuat, keinginan yang kuat untuk membangun zona integritas. Dan saya lihat juga komunikasinya terjalin secara baik, itu menunjukkan bahwa ternyata insya Allah WBK itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan kalau ternyata teman-teman itu ternyata mau bekerja dan berkomunikasi secara baik. Kemudian juga kelemahannya apa, kita harus lihat kan kelemahannya. Kemudian peluangnya juga apa, kita harus lihat seperti itu. Ternyata dari sekian hal-hal tersebut peluangnya, contoh kita memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, dengan Pemda. Dan itu menjadi langkah yang sangat positif bagi kita untuk membangun sinergitas kerjasama dengan Pemda. Kenapa Mbak Tami? Dalam melakukan pembangunan zona integritas kita tidak bisa terlepas melakukan komunikasi atau membangun kerjasama dengan stakeholder lain, dengan instansi lain. Contohnya kita membangun kerjasama dengan Dukcapil di bawah Pemda, kemudian kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, kita melakukan kerjasama dengan PT Pos. Intinya harus ada kerjasama, harus ada inovasi yang semuanya itu memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Dan yang terpenting adalah dalam layanan itu terpampang atau tergambarkan wujud integritas kita. Itu makanya ada namanya wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah peluang itu kita tengok karena pemerintah daerah bisa diajak bekerja sama, dan itu menjadi kekuatan kita sendiri untuk membangun zona integritas. Yang selanjutnya langkahnya adalah melakukan public campaign yang masif. Apa gunanya public campaign? Public campaign itu untuk menginformasikan, untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan. Oh, ini loh Pengadilan Agama Sarlangun, bukan hanya tupoksinya saja. Kadang orang di luar itu sepertinya hanya tahu, oh Pengadilan Agama itu ngurusnya cerai-cerai saja, ya kan Mbak Tami ya. Selalu berpikirnya seperti itu, padahal tidak. Pengadilan Agama itu kan banyak kewenangannya, bukan hanya cerai, menyidangkan ekonomi syariah juga ada, menyidangkan harta bersama juga ada, dan banyak lagi kompetensi kita. Dan itu harus kita campaign, harus kita publikasikan kepada masyarakat. Kemudian layanan apa yang kita punya harus kita sosialisasikan. Medianya apa? Banyak sekali, termasuk hari ini ada podcast, ada melalui YouTube kita sosialisasikan, kemudian melalui Facebook, kemudian melalui Twitter, kemudian melalui Instagram ya. Dan yang paling terpenting, garda terdepan kita dalam memberikan informasi adalah website kita. Website Pengadilan Agama Sarlangun yang .go.id itu. Ya, di situ banyak sekali informasi bagaimana layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sarlangun, termasuk juga tentang layanan tentang jadwal persidangan. Jadi masyarakat bisa melihat sendiri jadwal persidangan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sarlangun. Selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi,
yaitu membangun kerjasama dengan pihak lain, dengan stakeholder lain. Karena apa? Inti daripada zona integritas itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tentu kita tidak bisa sendiri. Kita butuh berkoordinasi, kita butuh berkomunikasi dengan instansi-instansi lain. Oleh karena itu, Agama Sarlangun kita sudah membangun 14 inovasi, dan sebagian inovasi yang banyak itu Mbak Tami itu adalah hasil kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini mendapat apresiasi positif dari Bapak Bupati. Alhamdulillah berkat kerjasama itu dan sekarang sudah berjalan, masyarakat mendapat kemudahan dari hasil kerjasama itu, dan itu mungkin menjadi beberapa aspek penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan terhadap kinerja Pengadilan Agama Sarlangun dalam membangun zona integritas, khususnya dalam menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, yang terakhir tentu saja itu karena kita adalah orang yang beragama Mbak Tami ya, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah doa. Nah, selain daripada usaha ya kita harus berdoa ya kan. Dari sekian banyak usaha yang sudah kita lakukan, selanjutnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu diperkenankan. Dan alhamdulillah akhirnya diijabah oleh Allah. Kita berusaha dengan serius, tidak ada yang main-main, seluruh pegawai bekerja secara komitmen, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, berintegritas, ya, tidak ada pungli dan lain sebagainya, bekerja tepat waktu, semua itu dibalas dengan predikat WBK ini. Tapi yang terpenting adalah Mbak Nami, bahwa WBK ini hanyalah salah satu apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita harapkan saya sendiri dan juga kita semua termasuk Mbak Tami tidak terlalu bereforia, karena ini adalah amanah yang besar ya, amanah yang besar untuk kita pertahankan, dan tahun depan dan tahun ini kita juga akan berjuang untuk meraih yang dilakukan dengan WBK. Baik, terima kasih. Begitulah Kanti-Kanti Pas Ngopi, salah satu strategi dari Ketua Pengadilan Agama Sarlangun. Nah, tadi kan dari penjelasan Bapak sendiri itu ada namanya analisis itu, baik kekuatan, kelemahan, ancaman atau peluang. Nah, dalam berorganisasi tentunya ada cooling down-nya, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk membangkitkan semangat para teman-teman di Pengadilan Agama Sarlangun untuk mencapai predikat ini, Pak? Yang pertama saya selalu tanamkan kepada teman-teman, zona integritas itu camkan di dalam hati. Jadi kita cukup memahami apa itu dinamakan dengan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Agama kita mengajarkan tidak boleh korupsi. Saya pikir seluruh agama juga mengajarkan seperti itu. Maka tanamkan saja di dalam hati bahwa kita tidak boleh melakukan korupsi. Insya Allah seluruh pegawai, dan alhamdulillah saya tanya teman-teman juga nggak perlu dipenjelaskan secara rinci, mereka sudah sangat paham bahwa korupsi itu tidak boleh. Pungli itu tidak boleh. Itu terus saya sampaikan kepada teman-teman, maka tanamkan itu di dalam hati. Yang pertama. Yang kedua, dalam pelayanan juga tanamkan juga di dalam hati bahwa kita memberikan layanan kepada masyarakat dengan hati yang tulus, mengharapkan ridha Allah. Insya Allah semuanya itu akan dibalas. Kebaikan itu pastilah akan dibalas dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah saya selaku pimpinan Mbak Tami ya, karena dalam pembangunan zona integritas, area pertama itu disebutkan adalah manajemen perubahan. Yang paling memiliki peran terpenting di area tersebut adalah pimpinan. Nah, saya selaku leader, selaku pimpinan harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman, bagaimana efisiensi waktu, mengisi waktu ya, menjaga kualitas pekerjaan. Kalau saya sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik, saya pikir juga akan berpengaruh kepada teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh bagian, dalam halnya adalah unsur pimpinan. Alhamdulillah kita komitmen, mulai dari saya, Pak Wakil, kemudian Ibu Panitera, Ibu Sekretaris, kemudian ada Kasub ya, Bapak Kasub, kemudian Panmut, yang pimpinan-pimpinan itu saya ajak untuk berkomitmen bersama-sama. Dan alhamdulillah ini kemudian komitmen sama-sama, karena kita di Mahkamah Agung itu ada firman nomor 9 tentang pengawasan melekat ya, pengawasan atasan langsung, waskat namanya. Jadi ketika pimpinan bisa memberikan contoh yang baik, melakukan pengawasan yang baik, monitoring yang baik kepada bawahan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik juga. Berarti jika ada yang lemah langsung diangkat lagi semangatnya, saling menguatkan satu sama lain, Pak ya. Sama lain.
Oke. Yang jelas kita ini satu tim, saya selalu mengatakan begitu, kita satu tim. Karena kalau kita sendiri-sendiri susah untuk membangun ini secara bersama. Berarti kalau ada satu yang hilang bakal terasa sekali Pak ya? Terasa sekali. Nah selanjutnya tadi Bapak juga sebutkan salah satu strateginya itu public campaign. Nah itu kan contohnya tadi media sosial Pak. Kalau contoh secara langsungnya gitu Pak, secara real langsung turun ke masyarakat itu ada nggak Pak? Oh ada Mbak Tami, contoh kemarin kita dalam public campaign itu ada sosialisasi dengan jalan santai, santai ke masyarakat itu ya. Kita datang, kemudian berjalan melalui sekitar komplek perkantoran dan juga jalan raya, sosialisasikan dengan membuat banner kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Sarolangun telah berzona integritas ya. Itu salah satu wujud public campaign-nya. Kemudian yang lebih real lagi, yang lebih langsung lagi contohnya adalah masuk dalam area khutbah misalnya. Mohon maaf saya pernah mungkin berkhutbah Pak Wakil dan juga dulu pimpinan yang terdahulu juga seperti itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama itu telah berzona integritas. Dalam hal ini ya menuju wilayah bebas dari korupsi. Seluruh layanan kita semuanya sesuai dengan standar aturan yang berlaku ya. Tidak ada proses pungli dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan, itu contoh dari public campaign secara langsung selain dari yang sifatnya media sosial. Oke. Nah, selanjutnya Pak, pesan tersendiri khususnya dari Bapak Ketua kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Sarolangun Pak, boleh disampaikan? Pesannya ya? Benar. Pesannya yang pertama saya mengajak kepada rekan-rekan semua, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sarolangun tetap komitmen untuk menjaga amanah ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, WBK itu bukan hanya predikat semata, tapi bagaimana kita menjaga predikat ini dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan amanah yang ada di pundak kita. Maka oleh karena itu tetaplah komitmen, tanamkan dalam hati untuk kita tetap berzona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Yang pertama. Yang kedua, predikat ini akan kita raih lagi selanjutnya adalah WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan oleh karena itu perlu sinergitas bersama dan kita harus tetap saling bekerja sama, saling membahu, saling tutup menutupi terhadap seluruh kekurangan sehingga WBBM untuk tahun 2022 ini bisa kita raih Mbak Tami ya. Terus yang ketiga, saya mengajak motonya sederhana nih Mbak Tami untuk tahun 2022 yaitu totalitas dan komitmen ya. Totalitas dan komitmen dan totalitas. Maksudnya apa ya? Kita totalitas dalam seluruh pekerjaan kita, bersungguh-sungguh ya, dalam seluruh pekerjaan kita, termasuk juga mensukseskan program WBBM. Kita harus total semaksimal mungkin kita kerjaan. Dan selanjutnya adalah komitmen. Komitmen apa? Menjalankan apa-apa yang sudah kita raih, yang sudah kita kerjakan. Jangan kita mencari sesuatu yang baru, yang lama kita tinggalkan kan. Jadi kita jaga yang lama itu sudah kita kerjakan, misalnya mulai dari pelayanan satpam, itu memberikan layanan yang baik, ramah, diantar sampai ke tugas PTSP. Nah itu contoh, jangan sampai hilang, jangan nanti kita menuju WBBM, satpamnya udah hilang, itu contoh sederhana saja ya. Nah, jadi kita tetap komitmen dan juga totalitas di tahun 2022 ini. Baik Pak. Nah, boleh Pak sebagai kata penutup dari Bapak untuk kanti-kanti pas ngopi atau satker-satker yang lain, pesannya bagaimana untuk mencapai predikat tersebut gitu Pak? Sebagai statement penutup. Penutup ya? Ya, benar. Baiklah, kalau menurut saya secara pribadi menyampaikan bahwa dalam membangun kerjasama, dalam membangun suatu tujuan kita harus bekerja sama. Kita harus saling bahu-membahu. Dalam agama juga diajarkan kan, kita harus saling menutupi. Ibarat satu bangunan apabila yang satu sakit maka yang lain akan menjadi sakit. Kemudian ya suatu ba'dul ba'd. Jadi suatu bangunan yang saling menopang satu sama lainnya. Jadi kita harus tetap bekerja sama. Apabila kita bekerja sama, maka insya Allah apa yang ingin kita raih itu bisa kita capai. Selanjutnya yang kedua adalah totalitas tadi, kemudian komitmen terhadap tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya yang terakhir adalah tetap membaca peluang
dan peluang dari apa yang kira-kira bisa kita kerjakan menuju UBKM. Begitulah kanti-kanti pas ngopi dapat kita simpulkan dari penjelasan dari narasumber kita, yaitu Ketua Pengadilan Agama Sarawlangun, bahwa apa saja yang ingin kita raih itu harus totalitas dan komitmen. Itu poin pentingnya, dan tentunya kerjasama dari semua anggota yang ada di suatu satker tersebut, khususnya di Pengadilan Agama Sarawlangun. Nah, sampai di sini podcast kita pada siang hari ini. Saya selaku narasumber mohon maaf jika terdapat kesalahan. Begitu juga kepada Bapak. Terima kasih telah menjadi narasumber yang sangat informatif untuk kanti-kanti pas ngopi. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diminum, Pak.